Halo teman-teman semua, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, materi ini tuh sangat penting banget nih, karena ini menjadi dasar dalam memahami akuntansi. Jadi, jika teman-teman bisa paham tentang persamaan dasar akuntansi, maka materi selanjutnya ini akan jauh lebih mudah untuk dipahami. Kita mulai aja. Nah, adapun menu atau hal-hal yang bakal kita bahas yaitu ada tujuan pembelajaran, video pembelajaran, materi, kuis, contoh soal, dan profil penulis. Kita mulai dulu dari profil penulis. Oke, perkenalkan, nama saya Safira Junita Aisyah. Saya lahir di Jakarta 29 Juni 2007. Program studi saya Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran pada kali ini. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian bisa memahami pengertian persamaan dasar akuntansi. Lalu kalian bisa mengetahui unsur-unsur seperti aset, utang, dan juga modal. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis tentang transaksi sederhana dari persamaan dasar akuntansi ini. Dan yang terakhir ini, kalian bisa menerapkan persamaan dasar akuntansi. Oke, selanjutnya kita masuk ke video pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu nih cuplikan dari video pembelajaran yang ada di layar ini. Hai guys, ini 1 menit persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu ya guys, aset sama dengan utang ditambah modal. Lalu bagaimana penerapannya terhadap transaksi bisnis? Contoh, Mr. Abadi menyetor kas ke perusahaan PTA, maka aset bertambah berupa kas dan modal bertambah. Dibeli peralatan secara tunai, maka aset bertambah berupa peralatan dan aset berkurang berupa kas. Dibeli perlengkapan secara kredit, aset bertambah berupa perlengkapan dan utang bertambah. Dibayar utang kepada kreditur, kas berkurang dan utang berkurang. Diterima kas atas jasa yang telah diberikan, kas bertambah dan modal bertambah berupa pendapatan. Dicatat di perkiraan atas jasa yang telah diberikan, aset bertambah berupa piutang dan modal bertambah berupa pendapatan. Dibayar beban operasi, kas berkurang dan modal berkurang berupa beban operasi. Gimana? Mudah bukan? Nah, dari video yang tadi kita tonton itu bisa kita lihat kalau setiap transaksi ini tetap menjaga keseimbangan dalam persamaan akuntansi, dan setiap transaksi ini pasti akan mempengaruhi akun-akun di dalamnya. Biar lebih paham, kita lanjut ke materi. Kita mulai. Nah, jadi di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian dari persamaan dasar akuntansi, lalu ada aset, liabilitas, ekuitas, karakteristik, dan juga pendapatan, beban, dan price. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu pengertian. Oke, di sini ada pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi pengertiannya itu adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang harus selalu seimbang. Lalu ada juga rumusnya, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, kita lanjut ke aset. Oke, jadi aset di sini itu adalah harta yang dimiliki perusahaan dan memberi manfaat ekonomi. Aset digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti kas, piutang, peralatan, gedung, dan kendaraan. Jadi simpelnya atau gampangnya, aset itu adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau dipikir-pikir, tanpa aset perusahaan itu nggak bisa jalan ya, karena nggak ada yang bisa dipakai untuk operasional kegiatan sehari-hari gitu.
Lanjut kita ke liabilitas. Nah, liabilitas di sini adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Liabilitas muncul karena adanya transaksi yang belum dilunasi. Contohnya seperti utang usaha, utang bank, utang gaji. Nah, jadi kebalikannya dari aset tadi, liabilitas ini adalah kewajiban yang perusahaan ini harus bayar gitu. Artinya perusahaan ini punya utang ke pihak lain yang harus dibayar, misalkan utang bank atau utang usaha. Nah, biasanya ini muncul karena perusahaan belum bayar sesuatu yang harus menjadi kewajibannya gitu. Mungkin kalian asing dengan kata liabilitas, jadi simpelnya liabilitas itu adalah utang. Selanjutnya kita masuk ke ekuitas. Oke, jadi kalau ekuitas ini adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas ini menunjukkan besarnya kepemilikan dalam perusahaan. Contohnya seperti modal pemilik dan laba ditahan. Oke. Lanjut kita ke karakteristik. Di sini ada hubungan ketiganya antara aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi simpelnya itu atau intinya semua harta ini tuh berasal dari utang dan juga modal pemilik. Lalu ada karakteristik dari persamaan dasar akuntansi, yaitu harus balance atau seimbang dan tidak boleh ada selisih. Dan yang kedua, setiap transaksi ini mempengaruhi minimal 2 akun. Oke, kita lanjut yang ke terakhir, yaitu tentang pendapatan, beban, dan juga price. Nah, di sini ada tambahan berupa pendapatan, beban, dan juga price. Jadi pendapatan itu adalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama badan usaha gitu. Lalu yang kedua itu adalah beban. Beban adalah pengeluaran atau biaya untuk menjalankan usaha. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada price, yaitu uang atau barang yang diambil pemilik untuk kepentingan pribadi. Jadi tambahannya itu adalah pendapatan itu penghasilan bikin modal naik, beban itu biaya bikin modal turun, dan price itu pengambilan pribadi juga bikin modalnya turun. Sehingga rumusnya itu bisa dikembangkan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban dan juga dikurangi dengan price. Oke, ini kita udah selesai semua yang tadi kita bahas tentang pengertian persamaan dasar akuntansi, aset, liabilitas, ekuitas, karakteristik hubungan ketiganya, dan juga pendapatan, beban, dan price. Kita balik ke menu. Nah, biar kalian lebih paham, jadi kita mau lihat contoh soal dulu atau contoh analisisnya biar kebayang tentang soalnya. Oke, di sini ada tiga tentang analisis transaksi-transaksi. Yang pertama, PT Maju Jaya menyetor modal sebesar 5 juta rupiah. Nah, yang berpengaruh itu adalah aset yang bertambah berupa kas 5 juta dan modalnya juga bertambah berupa kas 5 juta. Nah, yang kedua ini PT Indo membeli peralatan sebesar 2 juta. Nah, yang berpengaruh itu adalah peralatan yang bertambah karena dia membeli peralatan, dan juga kasnya berkurang karena dia membeli menggunakan kas. Lalu yang ketiga itu PT Raya meminjam uang sebesar 3 juta rupiah. Nah, yang berpengaruh itu adalah kasnya bertambah sebesar 3 juta. Nah, utangnya juga bertambah karena dia meminjam uang. Gitu.
kita lanjut ke kuis. Oke, di sini ada 5 kuis yang bisa dijawab. Kita mulai dulu dari yang pertama. Oke, PT Maju Jaya menerima pendapatan jasa secara tunai. Apa inti pengaruhnya? Yang A, asetnya bertambah dan ekuitas bertambah. B, aset bertambah dan liabilitasnya bertambah. Aset berkurang, ekuitas bertambah. Liabilitas bertambah dan ekuitas berkurang. Aset bertambah dan liabilitas berkurang. Jadi kira-kira yang mana? Nah, karena dia menerima pendapatan jasa secara tunai, maka asetnya bertambah dan juga ekuitasnya bertambah. Kita coba yang A. Yeay! Kita lanjut. PT Maju Jaya membeli peralatan secara kredit. Apa yang akan terjadi? Coba. Atau apakah kayak tadi ekuitasnya bertambah, asetnya bertambah, atau coba. Oke, kita coba yang B. Oh no! Salah. Nah, jadi kalau yang liabilitas berkurang ini salah ya teman-teman, karena dia membeli peralatannya itu secara kredit, maka liabilitasnya atau utangnya itu akan bertambah karena dia membeli secara kredit, dan pasti dia akan membayar secara bertahap. Yeay! Oke, lanjut. PT Cruiser memiliki kas sebesar 9 juta rupiah. Kemudian pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Berapa sisa kasnya? Coba dicoba dulu. Oke, ini gampang ya teman-teman. Jadi kasnya ini tinggal dikurangin sama keperluan pribadinya. Jadi 9 juta dikurangin sama 1.500.000, yaitu 7.500.000. Yeay! Kita lanjut pertanyaan keempat. PT Maju Jaya memiliki kas sebesar 8 juta rupiah, kemudian membayar beban sebesar 2 juta rupiah. Apa yang akan terjadi? Nah, karena dia memiliki kas 8 juta, lalu dibayar untuk membayar beban, lalu kemudian membayar beban. Nah, jadi asetnya berkurang dan juga liabilitasnya berkurang. Coba kita. Yeay! Oke, pertanyaan terakhir. Perusahaan memiliki aset sebesar 13 juta rupiah dan utang 4 juta rupiah. Berapa besar modalnya? Karena asetnya 13 lalu utangnya 4, seperti rumus yang tadi, berarti tinggal dikurangin aja. 13 juta dikurangin 4 juta yaitu 9. Yeay! Oke, jadi udah selesai ya teman-teman, ini kuisnya. Oke, jadi bisa kita simpulkan, persamaan dasar akuntansi itu harus selalu seimbang. Nah, setiap transaksi pasti mempengaruhi minimal 2 akun, dan semua harta itu pasti berasal dari utang atau modal. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang persamaan dasar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.